jamaah mu'takifin mu'takifat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang zakat fitrah, maka pada malam hari ini kita masuk pembahasan tentang zakat mal atau zakat harta, yaitu bagaimana cara kita menghitung zakat harta dengan neraca zakat. Ini sebuah pendekatan baru dari kami, mencoba untuk memudahkan bagaimana cara kita untuk menghitung zakat harta. Insyaallah pokok bahasa kita seperti ini. Yang pertama tentang persiapan menghitung zakat harta. Setelah kita mempersiapkan, kita akan memisahkan mana harta yang wajib dizakatkan dan tidak wajib dizakatkan. Kemudian kita mengetahui nisab zakat dan besarannya. Kemudian kita akan menghitung zakat harta. Kaum muslimin rahimahumullah, setidaknya kita mendapati bahwasanya zakat itu sesuatu yang menjadi pilar dalam agama kita, pilar kita sebagai individu muslim maupun pilar agama Islam secara keseluruhan. Artinya seorang muslim tidak melaksanakan zakat, maka ada satu pilar atau satu tiang yang tidak ditegakkannya. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Bahwa Islam itu dibangun, bangun dalam individu ataupun dalam satu masyarakat juga sama, di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tidak ada ilah atau sembahan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, kemudian berhaji dan puasa Ramadan. Allah Ta'ala mewajibkan kepada pemerintah untuk mengambil atau memungut zakat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 103 Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari mereka, dia perintah pada Rasulullah SAW, dari harta-harta mereka zakat yang akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Wahai orang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik yang kamu usahakan dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Di sini ada tersirat bahwasanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian. Baik, kita masuk ke persiapan menghitung zakat. Yang pertama adalah kita inventarisasi dahulu seluruh harta kita. Kita punya aset lancar, kita punya aset tetap. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya apa saja aset-aset yang mungkin kita miliki. Kemudian yang kedua adalah mencatat utang, karena utang ini bisa mengurangi nisab dari zakat kita. Dan kita pisahkan mana utang yang lancar dan utang yang tidak lancar. Kalau utang lancar berarti misalnya Ramadan ini kita ingin membayarkan zakat, berarti utang yang jatuh temponya di bulan ini. Karena banyak di antara kita yang berhutang, tapi temponya lebih dari, ya bisa jadi setahun atau 2 tahun atau bahkan 5 tahun, tidak segera dibayar. Kemudian yang berikutnya adalah memisahkan harta yang dizakatkan dan harta yang tidak dizakatkan. Nah, ini perlu kajian dari kitab fikih berkenaan dengan
mana yang dizakatkan dan mana yang tidak dizakatkan. Kemudian berikutnya adalah kita mencatat haul dari masing-masing harta yang wajib dizakatkan tadi. Kemudian berikutnya, setelah kita mencatatkan, kemudian agar kita tahu berapa sebenarnya jumlah harta kita yang sebenarnya. Ya, bisa jadi kita punya uang banyak, punya harta banyak, tapi ternyata di saat yang sama hutang kita juga banyak. Nah, kalau hutang banyak dan jatuh tempo saat ini, segera bayar dengan cara ya, bukan hanya menandai ini hutang kali ini hutang kali ini, tapi langsung dibayarkan dengan mengurangi uang kita. Kemudian berikutnya adalah mencatat pembayaran cicilan zakat profesi. Jadi di antara kita di kantor-kantor sudah dipotong sekian persen sebagai kata mereka zakat profesi. Nah, jadi catat dahulu berapa jumlah zakat profesi yang pernah kita bayarkan. Misalnya kalau kita menjadikan Ramadan ini sebagai haul kita, berapa sejak Ramadan yang kemarin hingga sekarang ini. Baik, coba kita menginventarisasi harta yang kita miliki. Yang pertama pasti kita punya uang tunai. Ya, uang tunai kita di dompet atau mungkin di brankas rumah kita yang kita simpan. Bisa jadi jumlahnya mencapai puluhan juta. Kemudian yang berikutnya ada uang di bank. Uang di bank ini bermacam-macam bentuknya. Bisa berbentuk tabungan atau bisa berbentuk deposito, atau juga bisa berbentuk uang, misalnya mata uang asing yang kita simpan di safe deposit box. Jadi kita menyewa sebuah tempat yang lebih aman di bank. Ya. Yang di situ bisa kita simpan berbagai macam surat-surat berharga, termasuk diantaranya yaitu mata uang asing, misalnya ya kalau memang kita butuh untuk menyimpan di safe deposit box. Kemudian kita punya aset digital. Ya, aset digital ini nilainya tidak kecil, apalagi kalau Bitcoin ya, mungkin mencapai puluhan juta atau ratusan juta. Atau kita punya e-money. E-money juga sekarang bisa disimpan dengan ya sekali isi untuk pergi masuk ke tol misalnya, ya, pulang kampung, 1 juta itu sedikit ya. Isinya 2 juta, 3 juta misalnya. Kemudian kita punya emas, kita punya perak, kita punya piutang. Piutang yang artinya ada uang yang kita pinjamkan kepada orang lain, baik itu berupa piutang bisnis ya, ataupun piutang yang tidak bisnis ya, misalnya ada di kalangan saudara kita ataupun dari ya orang-orang yang kita percaya bahwa dia bakal mengembalikan. Nah, kita biasa memberikan kepada mereka pinjaman-pinjaman. Nah, ini perlu dicatat. Kenapa? Karena itu adalah uang yang nanti juga akan kembali kepada kita. Kemudian berikutnya adalah barang dagang. Barang dagang yang ada di gudang rumah kita atau di toko kita, ataupun barang dagang yang dikonsinyasikan kepada orang lain. Jadi misalnya kita punya barang, kebetulan ya kita bermitra dengan berbagai toko misalnya ya. Biasanya toko herbal misalnya ya. Toko herbal kita nyimpan barang di sana yang nilainya tidak kecil, mungkin mencapai 2 juta, 3 juta, banyak sedikit, tapi nilai uangnya ya cukup besar ya. Dan tempatnya banyak, tidak hanya satu gitu. Nah, ini semua kita inventarisasi berapa barang dagang yang kita miliki, baik yang di toko kita sendiri ataupun yang kita konsinyasikan. Kemudian yang berikutnya adalah surat berharga. Surat berharga ini aslinya sebenarnya uang juga,
kita konversi dari uang menjadi surat berharga, menjadi saham atau menjadi suku atau obligasi. Jadi dari uang kita konversi menjadi saham. Apalagi sekarang ini anak-anak muda ini main saham tinggal pencet di HP saja. Ya, pagi beli, siangnya sahamnya naik, jual lagi. Kemudian beli lagi siangnya, sorenya naik, jual lagi. Nah ini kan berarti uang itu pindah ke saham, setelah dijual jadi uang lagi. Dari uang pindah ke saham. Jadi ini sebenarnya sudah meragati uang juga. Kemudian berikutnya adalah tanah, kebun ataupun sawah. Kemudian bangunan, kita ada rumah, ada toko, ada ruko, ada pabrik. Nah, semua coba kita inventarisir. Kita punya furniture, baik itu perabot rumah tangga ataupun perabot kantor kita yang kita miliki. Kemudian kita punya kendaraan berupa motor, mobil, truk ataupun bus, semua jenis kendaraan. Kemudian kita punya alat-alat elektronik, komputer, laptop, mungkin juga ada yang lain di rumah, yang berbagai macam. Kemudian ada alat-alat profesi, ada mesin teknik, ada meja arsitek. Dan dulu kalau meja arsitek ini menggambar masuk di meja arsitek. Sekarang pakai komputer, pakai software. Kemudian ada kursi dokter gigi misalnya, yang nilainya tentu saja tidak kecil, ya, mencapai ratusan juta. Kemudian kita punya hewan-hewan ternak. Ya. Yang utama adalah hewan ternak yang dijadikan hewan kurban, sapi, kambing. Ini dua ini yang utama nih. Kemudian kita punya hewan ternak yang lain, punya ayam, misalnya, punya kuda, atau hewan lain yang kiranya komersial dan lain-lain. Setelah kita menginventarisir semua ini, jadi selain dari bahannya juga berapa nilainya, berapa harga uangnya. Kemudian kita akan pisahkan mana harta yang dizakati dan mana yang tidak dizakati. Saya mengambil dari kitab Minhajul Muslim tentang harta yang wajib dizakati dan tidak wajib dizakati. Semoga menjadi ilmu bagi kita. Yang pertama adalah an-naqdan, dua logam. Wa huma al-dhahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Wa ma yaqum bihima min urud at-tijarah, dan juga barang yang mewakili dari keduanya berupa urud at-tijarah, barang dagang. Mengapa barang dagang juga disamakan dengan emas dan perak? Karena emas dan perak itu aslinya adalah uang. Ya, bahkan yang kita miliki rupiah itu sebenarnya mewakili cadangan emas yang ada di BI. Ini mungkin pernah saya jelaskan dalam beberapa kajian sebelumnya tentang uang dalam Islam. Nah, jadi emas dan perak ataupun uang rupiah kemudian disetarakan juga diantaranya adalah barang dagang. Kenapa setara barang dagang dengan emas dan perak? Ya pada intinya barang dagang itu adalah konversi dari uang. Barang dagang apapun kita mau jual, silakan. Ya, misalnya ada yang jual HP. Jual HP itu membeli barang dagang, membeli barang HP itu, gitu kan? Berasal dari uang dia. Uang diberikan HP terjual jadi uang lagi. Saat jadi uang beli HP lagi, dari HP uang lagi. Ada orang jualan sayur misalnya, punya modal, pasti dia akan belikan sayur mayur di pasar yang menjualnya lebih murah. Kemudian paginya menjual, ketika menjual menjadi uang lagi. Setelah menjual, kemudian malamnya belanja lagi. Dari uangnya itu ada uang ditukar. Jadi sebenarnya urut tijarah itu juga adalah uang.
Wa ma yalhaqu bihima min al-ma'adir wal rikas. Dan demikian juga dengan yang sama dengannya berupa barang tambang dan barang rikas atau barang tamuan. Wa ma yaqumu maqamahuma min al-awraq al-maliyah. Dan juga yang sama kedudukannya dengan emas dan perak min al-awraq al-maliyah, dari surat-surat berharga. Surat berharga tadi yang sudah kami jelaskan, misalnya adalah saham atau sukuk. Ya, sukuk itu surat utang sebenarnya. Ya. Cuma ada syariatnya, akadnya akan syariat. Kalau yang tidak syariat namanya obligasi, pakai sistem bunga. Nah, saham dengan sukuk ini ataupun obligasi sebenarnya kuat juga. Gitu. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari kas, dari uang kas kita dibelikan saham. Nanti saham menjual lagi, saham menjual jadi uang lagi. Nah, maka dengan demikian ya semuanya setara atau sama. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddah, tsumma la yunfiqunaha fi sabilillah wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun, yakni ikhtinas, emas dan perak, dan tidak menginfakkannya kepada Allah, maka berikan kepada mereka kabar gembira dengan adab yang pedih. Nah, jadi di sini Allah menyebutkan dua barang, yaitu ad-dhahab wal fiddah. Demikian juga Rasulullah bersabda, "Laisa fi maduna khamsi awaqin shadaqah." Tidak ada zakat bagi perak di bawah 5 uqiyah. 5 uqiyah itu setara dengan 595 gram. Jadi ini adalah ya yang pertama yang wajib dizakat. Yang kedua adalah al-an'am, hewan ternak. Dan hewan ternak ini adalah hewan ternak yang menjadi zakat, bukan zakat, yang menjadi hewan ternak yang disembelih ketika Idul Adha. Ya, ada 3 hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing. Adapun ayam, itik, ya misalnya kalau kita punya hewan ternak seperti itu, maka itu tidak dikatakan sebagai hewan ternak yang wajib zakat. Tapi nilainya besar sekali. Kalau dinilai mencapai ratusan juta. Nah, kalau nilainya besar, berarti di situ ada investasi. Ya, karena untuk tujuan dijual. Maka hewan ayam itu ya, beda cara menghitungnya. Kalau hewan sapi, kambing, unta ada hitungan-hitungan tertentu. Sekian unta, sekian zakatnya. Sekian kambing, 40 kambing, 1 zakatnya, gitu ya. Tapi kalau ayam tadi yang tidak ratusan juta, ya, maka itu disetarakan dengan urut at-tijarah atau barang dagang. Ya, jadi sekalipun nanti banyak ayamnya atau itiknya atau ternak yang lain selain dari yang 3 hewan itu, maka dia dianggap sebagai zakat perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah ad-damar wal hubub. Al-hubub atau biji-bijian adalah kullu mudaffarin muqtad, yaitu setiap yang dapat disimpan dan dijadikan sebagai makanan pokok. Ya, sekali lagi, yang dikatakan biji-bijian itu adalah yang menjadi makanan pokok dan biasanya bisa disimpan dalam waktu yang lama. Min qamhin wa sya'irin wa fulin wa hummasin. Ya, dari sini ada beberapa yang disebutkan, misalnya gandum, kemudian sya'ir bisa mengandung juga, full kacang,
kemudian harus padi dan yang sejenisnya. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada orang yang panen biji-bijian, panen, kemudian dia mencapai nisab dari zakat pertanian, maka dia terkena kewajiban untuk membayar zakat pertanian. Kemudian berikutnya adalah al-thamar, buah-buahan. Dan buah-buahan ini hanya terbatas pada yang kita sebutkan ini, yaitu al-thamar, waz-zaitun, waz-zabib, yaitu kurma, zaitun dan anggur kering. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi kata-kata wa mimma akhrajna lakum minal ardh, wa yang beriman, infakkanlah dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Ini adalah zakat yang berkenaan dengan pertanian. Dan kapan waktu mengeluarkan zakatnya? Wa atu haqqahu yawma hasadi, dan berikanlah haknya pada hari ketika kamu panen. Kemudian kita lanjutkan, maka dari tiga tadi harta yang wajib dizakatkan itu atau zakat harta itu ada pada tiga. Yang pertama adalah nakdan, dan yang sekelompok dengan nakdan. Tadi ada emas, ada perak, ada uang. Uang di sini bisa rupiah, bisa dolar dan uang lain, bisa bitcoin dan seterusnya. Kemudian ada barang dagang, yang mana barang dagang ini konversi dari uang. Ada sunnah berharga juga dalam konversi dari uang. Kemudian yang kedua adalah peternakan, unta, sapi, kambing. Jadi hanya tiga saja hewan yang masuk dalam zakat peternakan. Adapun yang selain dari tiga ini, maka dia termasuk pada barang dagang, zakat perdagangan. Kemudian berikutnya adalah pertanian. Pertanian hanya pada makanan-makanan yang biji-bijian dan yang bisa disimpan sebagai makanan pokok. Tadi padi misalnya. Kalau padi berarti panen, kalau melebihi nisab 5 wasak atau 653 kg, maka dia wajib terkena zakatnya. Kemudian hasil pertanian yaitu kurma, zaitun, anggur kering. Hanya tiga saja yang bisa kita cukup kita hafal. Baik, sekarang yang tidak dizakati. Tadi sudah kita inventarisir barang-barang kita. Sekarang kita keluarkan mana yang tidak dizakati. Yang pertama adalah al-'abid, wal khayl, wal bidhar, wal hamir. Hamba sahaya, kuda, bidhar, yaitu perkawinan antara kuda dengan keledai, wal hamir dan keledai. Rasulullah bersabda, "Laisa 'al-'abdi fi farasihi wa ghulamihi sadaqah." Jadi tidak ada sedekah atau zakat atas hamba sahaya. Demikian juga pada tunggangan, pada tunggangan hamba sahaya. Walianhu lam yuthbit anhu sallallahu alaihi wasallam akhdhu zakati min al-bidhar wal hamir. Demikian juga tidak ada ketentuan syariat dari Nabi SAW untuk mengambil zakat dari keledai dan bidhar. Tadi kalau hewan hanya tiga saja, unta, sapi, kambing. Adapun keledai, kuda juga tidak. Kemudian yang kedua, yang kita keluarkan dari daftar yang harta yang kita inventarisir tadi, al-mal alladzi lam yablugh nisaban, yaitu harta yang belum mencapai nisab. Illa an yatatawwa sahibu, kecuali kalau si pemiliknya mau sukarela. Kalau sukarela berarti belum zakat. Karena menurut kewajiban zakat dia tidak punya sedekah.
Rasulullah bersabda, "Laisa fima duna khamsa awsuq shadaqah." Tidak ada pada yang kurang dari 5 wasak zakat. 5 wasak zakat pertanian tadi. Ya bisa jadi pertanian cuma kecil, ya. Misalnya masjid ini punya sawah seperti ini, setelah dipanen ternyata ya hanya 500 kg dalam sekali itu belum mencapai 5 wasak. Ya. Jadi belum sampai masak maka dia belum wajib mengeluarkan zakat. Kemudian tentang warak yaitu perak. Laisa fi madinna khamsa awaqit min al-warak sadaqah. Dia tidak ada pada perak yang kurang dari 5 uqiyah zakatnya. Jadi ini juga sempat ketentuan bahwasanya ya kalau tidak mencapai nisabnya maka tidak ada zakat. Kemudian yang ketiga adalah al-fawakih wal khadrawat, buah-buahan dan sayur-mayur. Ya. In lam yuthbit fi zakatiha an ar-rasul syai'un, yang mana tidak ada ketentuannya atau zakatnya dari Rasulullah SAW sedikit pun. Dia annahu istahabu i'ta'u syai'in minha lil fuqara wal jiran. Namun dianjurkan memberikan sesuatu dari buah-buahan dan sayur-mayur itu bagi fuqara dan juga tetangga. Nah, jadi sekali lagi kita punya pertanian, tapi pertaniannya ini bukan biji-bijian tadi. Kita tanami sayur-mayur, sayur sawi atau sayur wortel atau buah-buahan. Ya. Ini adalah tanaman yang tidak masuk dalam yang disebutkan tadi. Ya, sebagai wajib zakat. Maka tidak ada zakatnya. Dan kalaupun itu menjadi bisnis bagi seseorang untuk mendapatkan penghasilan dan dia mengeluarkan uang yang banyak sebagai investasi, maka jatuhnya juga adalah sebagai urut tijarah. Ya. Kalaupun masuk itu sebagai zakat, tapi dia tidak ada zakat seperti tadi misalnya. Ya, kalau pertanian misalnya dia panen, maka padinya dibawa ke lembaga zakat. Ya, biasanya begitu ya, kalau lagi panen padinya dibawa ke lembaga zakat. Kalau ini tidak, kalau sayur tidak ada, buah-buahan juga tidak ada. Ya. Kemudian yang keempat adalah khuliyat nisa, perhiasan wanita. In lam yusad bihi ghairu zinah, jika tidak dimaksudkan selain untuk berhias saja. Kalau berhias saja tidak banyak yang lain untuk berhias. Fa in qasada bihi zinah bil-idkhar li waqtil hajah, maka jika maksud untuk beli perhiasan wanita itu adalah untuk menyimpan, jadi saya juga menyimpan. Kalau suatu waktu nanti ada keperluan, jadi kalau menyimpan ini, ya kalau mahasiswa kita itu kalau menyimpan biasanya ya buat dijual kalau ada keperluan. Nah seperti ini, ya, kalau menyimpan ada menyimpan ini, fa'innahu wajib zakat, maka wajib dalamnya ada zakat. Lima syabahu lima al-idkhar, karena dia mirip dengan harta yang disimpan. Kemudian yang tidak masuk pada diwajibkan zakat juga adalah yang kelima, al-jawahir al-karimah, yaitu batu mulia, kazamrud wal yaqut wal lu'lu', seperti zamrud, yakut dan berlian. Wasailul jawahir, dan semua batu-batu mulia, meskipun tidak hanya dimenangi emas. Ya, emas 1 gram misalnya 1 juta. Kemudian ada logam yang lain mungkin ya, atau batu mulia yang nilainya lebih
mahal. Tapi karena dia bukan emas dan perak sebagai barang yang wajib dizakati, maka dia bukan objek zakat. Illa takuna al-tijarah, kecuali kalau sengaja dibeli tujuannya buat tujuan kembali. Fatatin as-zakat fi qimatiha ka'urudin tijarah, maka ada zakat pada nilainya seperti barang dagang. Yang kedua adalah juga dikeluarkan dari zakat kita al-umur allati lil-qiyyah la lil-tijarah, yaitu barang-barang yang tujuannya adalah al-qiyyah, buat dipakai sendiri. La lil-tijarah, bukan untuk dijual. Kal farashi, seperti tunggangan, wa nahwiha dan yang sejenisnya, minat buhari wal masani' was sayyarat, dari rumah-rumah, pabrik-pabrik, mobil-mobil. Kalau dipakai untuk sendiri, untuk keperluan kantor, untuk keperluan usaha, tidak untuk diperjualbelikan, fala zakata fiha, maka tidak ada zakat juga atasnya. Idlam yarid 'an syari' zakatuha, karena tidak ada ketentuan dari pembuat syariat mengeluarkan zakat dari barang-barang yang dipakai tersebut. Sekali lagi, barang-barang yang digunakan, yang dipakai, yang dihuni, pabrik-pabrik kan memang diusahakan, itu dipakai usaha. Kecuali kalau beli untuk dijual. Nah, kalau dijual, maka dia menjadi barang dagang. Nah, ini ceritanya ini beda lagi barang dagang. Tapi kalau pakai sendiri, maka itu adalah lil qiyyah, atau ya tidak untuk di barang yang diperjualbelikan, maka dia tidak termasuk zakat yang patut dizakati. Yang berikutnya adalah nisab zakat. Yang pertama adzahab, emas. Wa syartu zakatiha, syarat zakatnya adalah an yakuna 'alaihi al-haul, dia harus berlalu satu haul dulu, 1 tahun dulu. Jadi bukan misalnya dapat ya, emas warisan dari orang tua, kemudian langsung dizakatkan ketika itu. Jadi dimiliki dulu sampai berlalu 1 tahun. Kalau emas ini di atas nisabnya atau mencapai nisab, baru kena. Ya. Wa an yabluga nisaban wa nisabu 20 dinaran, dan dia mencapai nisab 20 dinar. 20 dinar setara dengan 85 gram emas. Ya, karena 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Wal wajib fihi rubu'ul ushur, dan kewajiban zakatnya adalah rubu', seperempat al-ushur, seperempat dari 10, artinya 2,5%. Fa fi kulli 20 dinaran, maka pada setiap 20 dinar nisfu dinarin, ada setengah dinar. Jadi setiap 20 dinar itu ada setengah dinar, atau katakanlah kalau mau masjidnya yang dinarnya dipotek, emasnya dipotek, ya, dipotek bawa ke lembaga zakat. Wabah senada kami bisa dilihat Allah Subhanahu, dan apapun yang bertambah maka sebenarnya sedikit ataupun kemudian yang kedua adalah al-fiddah atau emas. Al-fiddah yaitu emas. Wa syartuha al-haul, syaratnya 1 tahun dulu, melewati 1 tahun kepemilikan.
wa bulugh nisab dan juga mencapai nisab seperti emas. Wa nisabuha khamsu awaqin, dan nisabnya adalah 5 uqiyah. Wa hiya mi'ata dirhamin, 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. 200 dirham setara dengan 595 gram perak. Itu pada masa Rasulullah SAW, ya. 200 dirham itu setara dengan 20 dinar. Artinya ya, uang itu, uang dinar dengan emas ini, dinar emas dengan perak ini, ya, dinar tadi emas, dirham perak stabil nilainya, sehingga 200 dirham setara dengan 20 dinar. Fal wajib fiha